Hi guys. Hey guys! Gina! Caroline! Hi Teddy! Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alizuel, channel yang membahas anime dan seputar film. Physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar atau sering juga disebut PSBB yang diterapkan di masa pandemi ini bikin orang harus bisa melakukan interaksi dari jarak jauh. Anak sekolah hingga mahasiswa harus belajar via daring. Lalu, para pekerja banyak juga menjadi work from home atau disingkat WFH ya. Salah satu alternatif untuk tetap bisa berkomunikasi dan berkumpul meskipun saling berjauhan adalah video conference. Kegiatan itu bisa dilakukan melalui berbagai aplikasi seperti Zoom, Google Meet, FaceTime, Skype, dan masih banyak lagi. Video conference seharusnya terasa menyenangkan dan santai. Namun, kalau sudah diangkat ke dalam film horor, pasti rasanya menjadi sangat menegangkan. Kalian tahu nggak, ternyata sudah ada banyak film horor yang mengangkat tema atau melibatkan video conference? Nah, berikut ini Alizuel sudah menyiapkan 5 film horor Hollywood yang melibatkan aktivitas video conference yang tentunya bisa bikin kalian parno seharian. Untuk itu tidak usah berlama-lama, berikut ini adalah daftarnya. Yang pertama, Host pada tahun 2020. Film Host bercerita tentang Haley dan kelima temannya yang berinisiatif mengadakan Zoom meeting. Biasanya, aktivitas mereka selama Zoom meeting nggak jauh-jauh dari ngobrol dan mengadakan kuis. Namun karena bosan dengan meeting yang begitu-gitu aja, Haley mengajak teman-temannya untuk melakukan sesi memanggil arwah bersama paranormal. Di sini, kalian pasti sudah bisa menebak bagaimana kelanjutannya, bukan? Meskipun plot yang dihadirkan sangat sederhana, kalian perlu tahu bahwa film Host ini dibuat di masa pandemi dan hanya diarahkan secara virtual oleh sang sutradara Rob Savage. Ternyata keterbatasan aktivitas di masa pandemi tidak bisa membuat pelaku industri kreatif miskin karya. Film Host ini menjadi buktinya. Yang kedua, Unfriended pada tahun 2014. Kalau kalian suka merundung, sebaiknya berhenti ya. Tindakan terpuji seperti bullying bisa menanamkan rasa dendam kepada para korbannya, seperti yang terjadi di film Unfriended ini. Cerita film Unfriended dimulai ketika seorang gak dikenal mengunggah video memalukan bernama Laura dan bikin dia menjadi bahan olok-olokan. Alhasil Laura tertekan dan bunuh diri. Setelah setahun berlalu, teman Laura bernama Blair tiba-tiba mendapatkan video tentang Laura dari orang yang gak dikenal juga. Blair kemudian melakukan group call bersama dengan teman-temannya. Namun sebuah akun gak dikenal tiba-tiba ikut bergabung dalam video call. Malapetaka dimulai ketika akun gak dikenal tersebut terus meneror satu persatu anggota grup video call tersebut. Yang ketiga, Unfriended Dark Web pada tahun 2018. Unfriended Dark Web adalah sebuah film horor Amerika yang dirilis pada tahun 2018 yang merupakan sequel lepas dari film Unfriended pada tahun 2014. Hampir seluruh adegannya dibuat dalam rekaman layar komputer. Film ini bercerita tentang seorang remaja bernama Matthias yang menemukan sebuah laptop. Matthias menggunakan laptop tersebut untuk kepentingan pribadi termasuk untuk menghubungi pacar dan teman-temannya dengan video call. Di tengah video call, Matthias mengetahui kalau laptop tersebut juga memiliki akses ke dark web atau laman terlarang yang berisikan berbagai video pembunuhan puluhan gadis muda. Pemilik laptop yang ternyata merupakan hacker profesional melacak dan mengancam Matthias melalui Facebook Messenger. Tidak hanya itu, sang hacker juga melacak seluruh teman-teman Matthias yang sedang video call bersamanya. Wah, kebayang nggak apa yang bakalan terjadi selanjutnya ya? Yang keempat, The Den pada tahun 2013. Kalian kebayang nggak bagaimana jika fasilitas video conference digunakan untuk mempertontonkan adegan pembunuhan sadis? Hal ini tentu sangat mengerikan bila benar-benar terjadi, apalagi kalian yang menjadi penontonnya. Itulah yang dirasakan oleh Elizabeth Benton, seorang mahasiswi pasca sarjana yang sedang mempelajari perilaku para pengguna video conference melalui situs The Den. Elizabeth tanpa sengaja menjadi saksi pembunuhan sadis. Dia segera melaporkan kejadiannya ke polisi. Sayang, polisi malah tidak percaya dengan cerita Elizabeth. Alhasil,
Jill, Elizabeth berusaha menyelidiki sendiri pelaku pembunuhan sadis tersebut, yang justru menjadikannya sebagai target pembunuhan sadis di kamera berikutnya. Yang kelima, Open Windows pada tahun 2014. Sinopsis film Open Windows tentang seorang pemuda bernama Nick Chambers yang diperankan oleh Elijah Wood, seorang webmaster yang memenangkan kencan malam dengan bintang favoritnya, Jill Goddard yang diperankan oleh Sasha Grey. Namun ternyata Nick hanya bisa mengikuti acara jumpa penggemar Jill di layar komputer melalui video conference. Pada saat menyaksikan siaran tersebut, ada pengguna internet lain yang masuk ke akun milik Nick dan melakukan dialog interaktif. Orang tersebut menuntut Nick untuk melakukan perintahnya melalui internet, antara lain mengarahkan kamera ke kamar Jill yang tepat berseberangan dengan kamar hotelnya. Nick tidak bisa menolak. Bila menolak, dia akan melihat di layar komputernya bahwa keselamatan Jill terancam dan reputasinya akan menjadi buruk. Jika menonton film ini, kalian mungkin bakal menahan napas melihat ketegangan yang berhasil dibangun dari awal hingga akhir film. Butuh kejelian juga untuk bisa memperhatikan skenario film dan mengikuti alurnya. Sebetulnya, ini film horor video conference yang paling terasa menyenangkan dan bikin nyaman, apalagi setelah tahu endingnya. Teman-teman, itulah beberapa film horor yang melibatkan penggunaan video conference. Masih berani melakukan video conference sendirian? Apalagi setelah melihat film-film di atas. Bisa-bisa setelahnya kalian jadi parno melakukan video conference lagi. Oke teman-teman, jika teman-teman suka pada isi informasi yang ada pada video ini, jangan lupa berikan like dan subscribe juga channel Alizwell. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.